Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudaraku, pendengar renungan pagi yang dikasihi Tuhan. Apa kabar pagi ini? Semoga kita semua sudah bangun dengan sehat untuk melaksanakan aktivitas kita sekalian. Salam damai sejahtera bagi kita dan memasuki hari ke-5 Januari 2023 hari ini. Doa dan harapan saya bahwa kita semua semakin teguh di dalam keyakinan akan penyertaan Allah bagi kita senantiasa. Pagi ini kita membaca ayat 2 Samuel pasal 11 ayat 6 sampai 12 demikian. Lalu Daud menyuruh orang kepada Yoab mengatakan, "Suruhlah Uria orang Het itu datang kepada aku." Maka Yoab menyuruh Uria menghadap Daud. Ketika Uria masuk menghadap dia, bertanyalah Daud tentang keadaan Yoab dan tentara dan keadaan perang. Kemudian berkatalah Daud kepada Uria, "Pergilah ke rumahmu dan basuhlah kakimu." Ketika Uria keluar dari istana, maka orang menyusul dia dengan membawa hadiah raja. Tetapi Uria membaringkan diri di depan pintu istana bersama-sama hamba tuannya dan tidak pergi ke rumahnya. Diberitahukan kepada Daud demikian. Uria tidak pergi ke rumahnya. Lalu berkatalah Daud kepada Uria, "Bukankah engkau baru pulang dari perjalanan? Mengapa engkau tidak pergi ke rumahmu?" Tetapi Uria berkata kepada Daud, "Dan demi nyawamu, aku takkan melakukan hal itu. Tabut serta orang Israel dan orang Yehuda diam dalam pondok, dan tuanku Yoab dan hamba-hambanya tuanku sendiri berkemah di padang. Masakan aku pulang ke rumahku untuk makan, minum, dan tidur dengan istriku? Demi hidupmu," kata Daud kepada Uria, "tinggallah hari ini di sini, besok aku akan melepas engkau pergi." Jadi Uria tinggal di Yerusalem pada hari itu. Jangan bermain-main dengan dosa. Dalam renungan pagi yang kita baca kemarin dan telah kita dengarkan, bahwa keadaan yang berjalan dengan baik dapat membuat seseorang lengah dan akhirnya tidak lagi bersandar pada Tuhan, sehingga dosa dengan mudah masuk dalam diri orang tersebut. Teks yang kita baca pada pagi hari ini memperlihatkan kepada kita bagaimana dosa yang tak segera diselesaikan semakin lama makin besar dampaknya yang menghancurkan. Ketika kehamilan Batseba diketahui Daud berupaya menutupinya dengan menyuruh Uria, suami Batseba, pulang untuk ke rumahnya dengan alasan ketika Uria pulang ia dapat tidur bersama dengan istrinya. Maksud Daud agar menutupi dosanya. Namun sayangnya tak berhasil sebab Uria menolak dengan alasan tak sanggup hatinya tidur enak di rumah sementara prajurit yang lain di medan perang. Tetapi Uria memilih membaringkan diri di depan pintu istana bersama-sama hamba tuannya dan tidak pergi ke rumahnya. Saudara sekalian, dari sini kita mengetahui siapa Uria. Bahwa Uria adalah seorang yang baik, seorang yang lebih baik daripada Daud, seorang yang dapat dipercaya dan bertanggung jawab terhadap apa yang dipercayakan kepadanya. Tindakan-tindakannya berlandaskan pengabdiannya kepada Allah dan kesetia kawanannya terhadap orang-orang yang ada di medan pertempuran demi Tuhan. Ia membayar pengabdiannya itu dengan nyawanya. Hal yang luar biasa jawaban Uria dengan polosnya. Tabut serta orang Israel dan orang Yehuda diam dalam pondok. Juga tuanku Yoab dan hamba-hamba tuanku sendiri berkemah di padang. Masakan aku pulang ke rumahku untuk makan, minum, dan tidur dengan istriku? Demi hidupmu ya Raja. Uria yang penuh pengabdian diri kepada Daud tak sedikit pun curiga. Tapi Uria yang sebaik ini tidak lagi menjadi pertimbangan Daud karena kuasa dosa begitu kuat mempengaruhinya. Walau Uria tak memiliki kesalahan apapun, namun kuasa dosa Daud begitu kuat mempengaruhi akal sehatnya. Begitu dosa masuk hidup Daud pun berubah. Daud makin kehilangan akal. Dosa membuat Daud menjadi raja yang lepas kendali. Saudara-saudaraku, dari apa yang terjadi dengan Daud ini dapat kita lihat bahwa kekalahan tidak terjadi sekejap saja. Kejatuhan seseorang terhadap dosa bukanlah sesuatu yang begitu mudah terjadi, tetapi itu adalah proses dari rentetan berbagai tindakan sebelumnya.
Bayangkan bagaimana Daud menarik Uria yang sedang berperang dengan harapan dapat tidur dengan istrinya sehingga dosanya tertutupi. Uria memang pulang karena ia taat kepada perintah raja, tapi hatinya masih tetap di medan pertempuran. Hal ini mengajarkan kita bahwa kondisi rohani kita tidak pernah aman. Setiap hari adalah peperangan untuk mematikan dosa dan mentaati Allah. Tidak ada saat di mana kita boleh berhenti bergantung kepada Allah. Ketika keadaan rohani kita berhenti, menyadari bahwa kita sedang berperang, maka kerohanian kita itu pasti hancur di dalam dosa. Demikian juga kita akan sangat mudah jatuh bila kita tidak lagi berjuang untuk kondisi rohani kita. Jika kita tidak dengan tekun memelihara relasi kita dengan Tuhan dan dengan firman-Nya, dari manakah kekuatan kita untuk bertahan dalam peperangan melawan dosa? Saudara-saudaraku, ketika kita sadar bahwa kita sedang berada dalam peperangan rohani, maka kita akan tenang, kita akan terus berjaga-jaga dan bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Karena kita bukanlah orang yang kebal terhadap dosa, kita juga selalu di ujung tanduk. Ini menjadi peringatan keras bagi kita untuk tidak bermain-main dengan dosa. Saudara-saudara, jika suatu waktu kita jatuh dalam dosa dan Roh Kudus sudah menyadarkan kita, jangan berkubang di dalamnya. Segeralah larilah kepada Tuhan Yesus dan mintalah pengampunan kepada Sang Penebus dosa itu. Marilah kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur pada pagi hari ini melihat tokoh besar Daud yang terjerat dalam dosa. Hal ini mengingatkan kami ya Tuhan bahwa kami pun memiliki kerentanan seperti dia. Dan kiranya Tuhan menolong kami supaya kami semakin berjaga-jaga. Dan Tuhan memberikan kami hati untuk selalu waspada dan berharap sepenuhnya kepadamu. Tuhan, tolonglah kami sehingga hari ini kami dapat jalani dalam penyerahan kami kepada Tuhan. Hamba-Mu ingin berdoa seberapapun pendengar renungan pagi yang masih tetap setia mengikuti renungan ini, dimanapun mereka berada. Ya Tuhan, gembalakanlah hidup mereka. Mereka tak tahu apa yang harus mereka perbuat jikalau Engkau jauh daripada mereka. Dan karena itu Tuhan, tolonglah supaya mereka tetap berjalan bersama Tuhan, tidak menjadi seorang yang lepas kendali. Supaya pikiran kami, hati kami dikuasai oleh kehendak-Mu untuk menjalani segenap aktivitas kami sepanjang hari ini. Terima kasih Tuhan sudah memimpin kami memasuki hari yang kelima di tahun baru 2023 ini. Segenap kegiatan kami hari ini, segenap anggota keluarga kami, segenap umat-umat Tuhan yang kami layani, biarlah mereka semua di dalam damai sejahtera Tuhan untuk menjalani kehidupan mereka di hari ini. Terima kasih banyak ya Tuhan, kami serahkan hidup kami dalam tangan-Mu. Dalam Kristus Tuhan Juru Selamat kami berdoa. Amin. Selamat beraktivitas Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin.